Halo, pada podcast Suka-Suka kali ini aku mau ngebahas tentang ketimpangan sosial. Jangan lupa disimak ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan yang tersedia. Nah, kalau pengertian ketimpangan sosial menurut Andrianov Achaniago, yaitu seorang mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, ketimpangan sosial merupakan hasil dari sebuah pembangunan yang terlalu berfokus pada bidang ekonomi, sehingga merupakan aspek sosial seperti keadilan hukum, HAM, lingkungan, dan corak budaya masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan nih bahwa ketimpangan sosial adalah perbedaan peluang atau akses dalam masyarakat ketika mengakses berbagai hal, seperti kesehatan yang layak, pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja yang luas, penghasilan yang mapan, dan keadilan hukum. Nah, karena sebelumnya kita udah ngebahas nih, apa sih ketimpangan sosial itu, selanjutnya kita ngebahas faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Yang pertama ada kondisi demografi atau masalah kependudukan, seperti komposisi penduduk yang ditinjau dari jumlah penduduk produktif dan tidak produktif, seperti anak-anak dan lansia yang ada di wilayah tersebut. Komposisi penduduk dapat dijadikan faktor karena semakin banyak penduduk produktif di suatu wilayah, maka akan terjadi kegiatan ekonomi yang akan diikuti oleh pembangunan serta perkembangan aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya, ada jumlah dan persebaran penduduk. Jumlah dan persebaran penduduk yang padat dapat menghasilkan banyak kegiatan masyarakat, seperti kegiatan pemerintahan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Saat ini, di Indonesia, wilayah yang terpadat merupakan Pulau Jawa. Maka dari itu, kita dapat melihat bagaimana perkembangan Pulau Jawa yang memiliki penduduk lebih padat melebihi perkembangan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Yang kedua adalah faktor kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan social elevator atau saluran mobilitas sosial bagi seseorang untuk meningkatkan statusnya. Sukses tidak hanya pembangunan di suatu wilayah, juga terletak pada kualitas SDM yang dimiliki wilayah tersebut. Ada perbedaan yang sangat mencolok dengan kondisi pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan yang dinikmati masyarakat desa dan kota, yang meliputi fasilitas, kualitas, dan mutu pendidikan. Faktor yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Wilayah atau daerah yang memiliki sumber daya alam dan faktor produksi yang melimpah akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan menjadi daerah yang maju dibandingkan daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam unggulan. Walaupun ada beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki SDM melimpah, namun kekurangan SDM yang dapat mengelolanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial memiliki 5 bentuk, yaitu ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan budaya, ketimpangan gender, ketimpangan informasi digital, dan ketimpangan pembangunan. Setelah itu, kita akan membahas dampak-dampak dari ketimpangan sosial yang sudah terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada kemerosotan moral. Kemerosotan moral memicu gaya konsumtif, serta munculnya budaya kekerasan. Setelah itu, ada tingginya tingkat kriminalitas, menyebabkan kecemburuan sosial, serta menimbulkan konflik sosial antar masyarakat yang merasa tidak puas atau tidak adil atas kondisi mereka. Nah, setelah kita sudah membahas pengertian ketimpangan sosial, faktor penyebab ketimpangan sosial, bentuk-bentuk ketimpangan sosial, serta akibat dari ketimpangan sosial itu sendiri, rasanya belum lengkap nih kalau kita belum membahas solusi dari ketimpangan sosial. Nah, solusi pertama yaitu peningkatan kualitas penduduk. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan, baik tenaga medis maupun pelayanan medis. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya mengembangkan skill, serta yang paling penting yaitu memperbaiki kualitas pendidikan, khususnya di wilayah timur Indonesia
yang masyarakatnya masih sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Solusi yang kedua adalah mobilitas geografis, yaitu memindahkan penduduk dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk, serta dimaksudkan untuk pemerataan penduduk di suatu wilayah yang nantinya akan menarik kegiatan pembangunan. Contohnya nih, pada masa Presiden Soeharto, dilakukan kebijakan transmigrasi, pemindahan penduduk wilayah padat seperti Pulau Jawa dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Hal ini berhasil meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat serta perbaikan pembangunan sarana prasarana di wilayah tersebut. Solusi terakhir adalah menciptakan peluang kerja, yaitu dengan cara mengembangkan industri berbasis potensi sumber daya alam di suatu wilayah. Contohnya nih, kita memiliki wilayah Maluku yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Jika potensi tersebut dapat dikelola dengan baik serta dipromosikan menggunakan teknologi media sosial, maka diharapkan wilayah Maluku akan menjadi pusat kekuatan ekonomi kelautan di Indonesia. Cukup sampai sini bahasan podcast kita kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah!